semuanya, kita akan merendahkan diri dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan pokok atau dengan tema bersiap untuk eksodus besar dan final. Eksodus itu kalau kita lihat di KPPI maknanya adalah perbuatan meninggalkan tempat asal, kampung halaman, kota atau negeri, dan itu dilakukan oleh penduduk secara besar-besaran. Sedangkan final artinya yang pertama, tahap atau babak terakhir dari rangkaian pemeriksaan, pekerjaan, pertandingan atau apapun juga. Sedangkan arti yang kedua, final itu artinya tahap penyelesaian. Jadi kalau eksodus besar dan final berarti itu suatu gerakan ya yang dilakukan oleh penduduk, bukan suatu negeri tapi oleh penduduk bumi secara besar-besaran meninggalkan tempat asalnya. Tempat asalnya manusia itu ya di bumi ya, tanah kelahirannya, untuk menuju suatu tempat. Kalau Israel dulu masuk tanah Kanaan, tetapi eksodus besar dan final itu masuk Kanaan Samawi. Samawi itu artinya bersifat spiritual, bersifat surgawi. Kita akan membaca Injil Matius pasal 24. Kita baca ayat 27 sampai 31. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula telah kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ayat 9. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Yang kedua kita akan membaca Lukas pasal 17 ayat 26 mulai sampai 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di pelaminan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Kita lanjutkan lagi. Wahyu pasal 10 ayat 6 dan 7. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Kita baca lagi Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah mengaku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru-guru dan gempa bumi dan hujan es lebat." Terima kasih. Dari pembacaan ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, secara khusus Matius pasal 24 itu merupakan jawaban Tuhan atas pertanyaan para murid, yaitu tanda kehancuran Yerusalem, kemudian tanda kedatangan Tuhan, dan tanda kesudahan dunia. Jadi dibedakan ya, tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Kemudian Tuhan Yesus menjawab mulai ayat 3 sampai ayat yang terakhir dari Matius pasal 24. Itu hampir sama dengan Lukas pasal 17. Kemudian aplikasinya itu ada di dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, perlu kita ketahui kitab Wahyu itu pasal 1 sampai pasal terakhir itu ditulisnya berurutan. Namun demikian penggenapannya itu tidak berurutan, ya, penggenapannya itu tidak berurutan. Seperti layaknya, ya, kita hierarki harus menjalani MP3. Maka Tuhan memberikan kepada kita, ya, agenda-agenda diurutkan, agenda 1 sampai 6, kemudian deklarasi PPICM itu, ya, yang ke-7 sampai ke-10, berarti ada 10 agenda, tepatnya persisnya, ya, 6 agenda. Namun demikian untuk setiap tahunnya seperti yang sudah kita jalani itu tidak urut. MP3 yang pertama, agenda ke-1, MP3 kedua, agenda kedua, tidak. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, pelaksanaan agenda-agenda itu tidak urut, ya, artinya tidak berurutan 1, kemudian yang kedua, kemudian ketiga, keempat, tidak, tetapi sesuai dengan
perintah Tuhan, dan Tuhan tentunya yang paling tahu ya bagaimana kita harus dibentuk, ya bagaimana kita ini harus dibentuk melalui MP3. Nah demikian juga kita paham itu tidak berurutan, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Dari pembacaan tadi yang merupakan fondasi dari Exodus besar dan final, maka urutannya yaitu nomor 1 Wahyu pasal 10 digenapi dulu, ya Wahyu pasal 10 itu digenapi, ya hamba yang misterius atau malaikat sang surya itu harus datang dulu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak berbicara tentang oknum, ya, tetapi kita berbicara tentang firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak berbicara tentang si A, si B, si C, ya, karena bagaimanapun hierarki itu dipingit, hierarki itu rahasia, ya. Jadi kita tidak boleh menduga-duga ataupun menunjuk kepada oknum, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi firman Tuhan menetapkan pelaksanaan dari Exodus besar dan final itu pertama-tama Wahyu pasal 10 digenapi dulu, ya. Kemudian kita harus tahu siapa yang akan memimpin Exodus besar dan final. Kalau Wahyu pasal 10 ya tentunya itu dari Goyim, tapi masih Tuhan. Lah pemimpin dari umat pilihan Israel, ya, maka itu adalah nabi baru yang seperti Musa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca, ya, Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 19. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya, jadi ketika Musa itu menjelang panggil Tuhan, dia mengingatkan orang Israel, dulu waktu kamu di Horeb menerima 10 hukum Taurat yang begitu dahsyat, kamu ketakutan, pada waktu itu kamu minta, ya jangan lagi Tuhan berbicara langsung kepada kami, nanti kami semuanya mati. Terus orang Israel berkata, Musa, kamu saja yang naik, kamu yang terima firman Tuhan, nanti kami menerima dari kamu. Lah, apa yang diminta oleh Israel itu dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan berkenan membangkitkan nabi baru yang seperti Musa. Kita akan baca Lukas pasal 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Nah ini orang Israel itu sudah sebagian tahu bahwa seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yohanes 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Ya, jadi Yesus anak Yusuf dari Nazaret itu merupakan
ya, nabi yang disebut dalam kitab Taurat dan kitab para nabi yang disebutkan oleh Musa, ya, merujuk kepada Ulangan 18 ayat 15 sampai 19 tadi. Nah, dia ini juga menjadi pemimpin, ya, di dalam kitab Wahyu. Kita baca Wahyu pasal 14 ayat yang ke-4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Terima kasih. Ya, jadi pemimpin besar dari Eksodus yang besar dan final, ya, keluar dari tanah air, keluar dari bumi, dipimpin menuju ke Kanaan yang rohani, Kanaan yang surgawi. Pemimpinnya adalah Tuhan Yesus Kristus dan malaikat Sang Surya. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu ditetapkan tentunya untuk memimpin Israel nomor 1 dan juga Goyim. Sedangkan malaikat Sang Surya itu ditetapkan untuk memimpin Goyim dan tentunya juga Israel. Jadi Eksodus besar itu yang pertama-tama harus terjadi adalah Wahyu pasal 10 dulu digenapi, ya. Kemudian dalam satu pergerakan yang besar tadi di dalam Injil Matius dan Injil Lukas dikatakan nanti malaikat itu akan keluar ke 4 penjuru bumi, kemudian akan mengambil orang-orang pilihan. Bapak yang kasih Tuhan, dipulung, diambil, ya. Kemudian ditanyakan, dibawa kemana? Dikatakan di mana ada mayat, di mana ada bangkai, di sana anak-anak Garuda itu berkumpul. Bapak Ibu kasih Tuhan, mayat itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia singa Yehuda, tetapi dia juga anak domba yang tersembelih. Kalau kita membaca Wahyu pasal 5, jadi dia disebut sebagai anak domba yang telah tersembelih, ya. Kemudian mayat yang satunya adalah mayat dari malaikat Garuda. Tempatnya Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba yang tersembelih, dan tempat dari malaikat Sang Surya atau malaikat Garuda. Tempatnya di mana? Nanti kita akan tahu, Bapak kasih Tuhan, ya. Mengapa disebutkan mayatnya malaikat Sang Surya? Karena malaikat Sang Surya atau malaikat Garuda itu mati bukan sembarang kematian, tetapi matinya itu sudah ditentukan sejak zaman purba. Kalau orang Israel merayakan Paskah, ya, maka tiap keluarga itu mempersiapkan domba Paskah. Kalau keluarga itu kecil, maka dia bisa gabung dengan tetangganya. Setelah domba tersebut, Bapak kasih Tuhan, ya, dikurung selama 4 hari, kemudian mulai tanggal 10 sampai tanggal 14, kemudian tanggal 15 itu disembelih. Artinya dari umat itu mempersembahkan domba Paskah. Jadi yang dimaksud domba Paskah itu pertama menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai domba Paskah. Kemudian ada umat manusia yang ditetapkan untuk menjadi domba Paskah. Karena Tuhan dan umatnya itu selalu merupakan satu kesatuan yang seiras.
merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Kalau Tuhan Yesus itu kepala, maka jemaat itu adalah tubuhnya. Kalau Tuhan Yesus itu adalah terang dunia, maka jemaat juga harus menjadi terang dunia. Kalau Tuhan Yesus itu garam dunia, maka jemaat juga harus menjadi garam dunia. Ya, kalau Tuhan Yesus itu Garuda di dalam Ulangan pasal 32 nyanyian Musa itu, maka umat manusia itu ya juga disebut sebagai Garuda di dalam rencana besar dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus Kristus itu adalah guru, maka umat manusia, para tokoh itu juga disebut guru. Jadi Tuhan Yesus itu selalu menyamakan dirinya dengan umat manusia. Kalau manusia yang diselamatkan itu adalah manusia darah daging, maka Tuhan Yesus juga turun ke dunia menjadi sama dengan saudara-saudaranya menjadi darah dan daging. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan itu tidak sombong. Kasih itu tidak sombong. Tuhan itu tidak congkak. Tuhan itu tidak begitu mempertahankan kondisinya sebagai Allah. Dia mengambil posisi sebagai manusia, bahkan manusia dalam jabatan yang terendah, hamba, budak, rodi atau dulos. Bapak yang kasih Tuhan, maka kalau orang Israel diwajibkan mempersembahkan, menyiapkan domba Paskah, maka dia adalah anak domba Paskah juga. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu anak domba Paskah. Malaikat Sang Surya itu juga anak domba Paskah yang kematiannya ditetapkan di dalam Yesaya pasal 52, 53 ayat terakhir dikatakan, karena ia memberikan nyawanya sampai ke dalam maut, maka dia akan melakukan panen raya orang-orang besar dan orang-orang kuat. Pertama-tama itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau salib itu ditinggikan, maka salib itu akan menarik semua orang datang kepadanya untuk diselamatkan. Demikian juga kalau anak domba Paskah dari kalangan manusia, yaitu malaikat Sang Surya, Bapak yang kasih Tuhan, maka itu juga akan menyelamatkan banyak umat manusia. Jadi pemimpin dari Eksodus besar final, Bapak yang kasih Tuhan, itu adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai nabi baru yang seperti Musa dan malaikat Sang Surya yang nanti akan turun dari surga ke bumi. Ya, dikatakan itu turun dari surga ke bumi, berarti itu kehendak Tuhan. Bukan turun dari loteng kemudian turun ke bumi, kalau itu bisa diatur manusia. Turun dari pohon atau turun dari gunung, Bapak yang kasih Tuhan, kemudian ke bumi, itu bisa diatur, Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi kalau turun dari surga ke bumi, berarti itu yang mengatur itu Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ada hubungan antara surga dan bumi, ya. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ya, jadi tidak 12 murid yang dibawa. Ya, yang dibawa naik gunung itu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Terus, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ya, Musa dan Elia pada waktu itu sudah meninggal dunia. Kemudian keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, pembicaraan dari Musa, Elia
dengan Tuhan Yesus itu berbicara tentang tujuan kepergiannya, ya, yang akan digenapi di Yerusalem. Terus, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, jadi kemuliaan Tuhan di atas gunung, ya, yang berbincang-bincang dengan Musa dan Elia, berbicara tentang tujuan kepergiannya ke Yerusalem. Itu berbicara tentang, ya, di mana Tuhan Yesus nanti akan mulai mengalami kesengsaraan, ya, sebagai anak domba Paskah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, yang dibawa tidak 12 murid, tetapi cuma 3. Dan yang 3 ini pun, kalau kita membaca Matius 17 ayat 9, Tuhan berpesan supaya penglihatan yang kamu lihat itu tidak kamu ceritakan kepada siapapun sebelum Anak Manusia nanti terangkat ke surga. Nah, baru setelah Anak Manusia itu terangkat ke surga, maka Rasul Petrus menulis di dalam suratnya tentang kemuliaan di atas gunung ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 12 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kami, melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, di sini Rasul Petrus itu secara tersurat sekalipun tidak jelas tetapi tersirat, ya, bahwa para nabi itu meneliti nubuatan mereka, dan mereka itu meneliti saat, ya, meneliti saat ayat 11, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka. Dalam mereka itu dalam siapa? Dalam para nabi tadi, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang penderitaan. Nah, tentang penderitaan yang menimpa Kristus dan kemuliaan yang akan mengikuti. Ini yang diteliti oleh para nabi, dan mereka meneliti saat yang bagaimana. Itulah sebabnya Musa dan Elia itu turun berbincang-bincang tentang tujuan kepergiannya ke Yerusalem untuk menjadi penggenap anak domba Paskah, tentang penderitaan Kristus yang terus diteliti oleh para nabi itu. Kemudian mereka meneliti saat, ya, kairosnya itu kapan. Setelah mereka menunggu sekian ribu tahun, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, mereka datang. Kalau Musa tentu
dia pelaksana Paskah pertama, dia meneliti hampir 1500 tahun. Kapan kairosnya anak domba Paskah ini digenapi? Bapak yang kasih Tuhan, demikian juga Elia, ya, yang mendapatkan kemurahan untuk mentobatkan Israel, maupun ya yang harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan, sekalipun itu nanti pada akhirnya datang dalam wujudnya Yohanes Pembaptis. Dia datang dalam roh dan kuasanya Elia. Bapak yang kasih Tuhan, lah mereka tuh meneliti, nah kapan kairosnya? Kemudian mereka itu datang, dan yang bisa melihat bukan 12 murid, cuma 3 murid. 3 murid itu pun dipesan sama Tuhan, kamu jangan ngoceh, kamu jangan bilang-bilang. Dan mereka tahu, mereka harus merahasiakan penglihatan di atas gunung itu. Baru setelah Tuhan Yesus kembali ke surga, Rasul Petrus menulis di dalam suratnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi ya demikianlah jalannya firman Tuhan itu dikerjakan, jalannya nubuatan itu dinubuatkan dan dilaksanakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, tadi sudah saya katakan urut-urutan eksodus besar, ya, di mana kita meninggalkan tanah air yaitu bumi ini menuju Kanaan yang surgawi. Jadi saya ulangi, urut-urutannya itu malaikat Garuda, malaikat Sang Surya turun dulu. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19, tepatnya ayat 19, karena peristiwa Eksodus itu seperti zamannya Nabi Musa, ya, seperti zamannya Nabi Nuh, seperti zamannya Lot. Bapak yang kasih Tuhan, kalau seperti zamannya Musa, tentu harus melaksanakan Paskah, harus bersiap-siap. Dan tentu dunia akan sangat menghambat. Kalau seperti zamannya Nabi Nuh, saudara sudah tahu ceritanya. Banyak orang akan membuli, mengejek, mengolok-olok dan menghujat selagi Nuh mempersiapkan bahteranya. Dan yang masuk memang tidak banyak, pada waktu itu cuma 8 orang dan binatang-binatang. Bapak Ibu Tuhan, pada zamannya Nuh, pada zamannya Musa, seperti pada zamannya Lot, demikianlah akan terjadi pada zaman anak manusia. Pada zamannya Lot itu artinya kalau kita mau ikut eksodus besar dan final, kita jangan sibuk seperti istrinya Lot. Ya, jangan sibuk seperti istrinya Lot. Mengumpulkan barang, nyiapkan ini itu dan sebagainya. Tentu nanti ada perintah apa yang perlu kita bawa. Tidak seluruh isi rumah kita dibawa pergi seperti keong, ya, seperti siput itu, tidak. Kita dipesankan untuk tidak menjadi seperti istrinya Lot. Ingatlah istri Lot, Bapak yang kasih Tuhan. Dan kemudian malaikat akan bekerja mengambil umat pilihan dari keempat penjuru bumi. Yang diambil itu ada kalanya 2 orang di tempat tidur, 1 dibawa, 1 ditinggal. Ada kalanya orang sama-sama sedang bekerja di penggilingan, ya, yang 1 dibawa, yang satunya ditinggal. Jangankan orang bekerja di penggilingan, sedangkan Lot dan istrinya saja terpisah. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi, nah mereka yang dibawa itu dibawa kemana? Tadi para murid bertanya, dibawa kemana Tuhan? Di mana ada mayat, di mana ada bangkai, di sana burung nasar berkerumun. Kalau dalam bahasa Jawanya jelas, di mana ada bebatang. Di mana ada bebatang itu ada mayat. Bapak yang kasih Tuhan, mayatnya siapa? Ya mayatnya domba Paskah. Baik dari kalangan
ya, Tuhan Yesus sebagai penggenap anak domba Paskah maupun mayat dari domba Paskah persembahan umat. Mayat domba Paskah persembahan umat itu adalah malaikat sang surya yang ditetapkan oleh kitab Nabi Yesaya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Ke sana kita akan berkumpul. Karena itu adalah saat bait suci itu ditata benda-bendanya. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19 tadi dikatakan sangkakala ketujuh, ya, urut-urutan sangkakala ketujuh. Maka ayat yang ke-19 dikatakan bait suci itu terbuka. Bapak yang kasih Tuhan, dan tabut perjanjiannya kelihatan. Nah, berarti umat manusia yang akan masuk dalam eksodus besar tadi, Bapak yang kasih Tuhan, itu adalah umat manusia yang diselamatkan mulai dari pintu gerbang sampai tabut perjanjian. Mereka itu masuk ke dalam bait suci, masuk ke dalam bahteranya Tuhan, bukan bahteranya Nabi Nuh. Ya, bahteranya Tuhan ini besarannya 3 kalinya bumi. Bapak yang kasih Tuhan, karena yang akan eksodus, yang akan melaksanakan, yang akan ikut eksodus itu sangat besar, sangat banyak sekali. Nanti ada, ya, untuk bahasanya sekarang tuh ada kontingen pintu gerbang masuk, semuanya masuk, kemudian ditata kontingen pintu gerbang, kontingen misbah korban bakaran, kontingen bejana pembasuhan, kontingen pintu kemah, ada kontingen meja roti sajian, ada lagi kontingen pelita emas, ada kontingen misbah dupa, ada kontingen pintu tirai, ada kontingen tabut perjanjian. Ditata, diatur. Kalau masih di bumi, Bapak yang kasih Tuhan, sulit untuk ditata seperti itu, karena orang merasa, nyata, sekalipun belum bisa apa-apa, dia merasa, ya, sudah di meja roti sajian, belum pernah ditempa, ya, emas murni masih dimurnikan lagi lewat dibakar, kemudian ditempa menjadi pelita emas, belum pernah merasakan tempaan, ya, dia menempati pelita emas. Bapak yang kasih Tuhan, tidak menjalani perbaikan pintu tirai dan tidak setiap saat disudut-sudutkan. Orang merasa tabut perjanjian, kalau masih kecil ya enggak ngapa-ngapain, baik-baik saja, lucu-lucu saja. Seperti tadi saudara lihat Emil tadi, ya toh, setiap peristiwa itu memberikan pelajaran, seperti Tuhan memberikan pelajaran kepada Yeremia dibawa ke kasongan, ya, Yeremia pasal 18, bukan kasongan sana, kasongan yang ada di Israel, ya, kasongan itu tempat pembuatan bejana. Dia ke depan, ketap-ketip, ya ora nyanyi mergone rong iso, ora maca mergone rong iso maca, tapi dia ada di jajaran kor yang sudah agak besar, seperti Gama, seperti si siapa namanya, Edzar, yang satu di belakangnya tengok kiri tengok kanan, ya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, demikian juga umat Tuhan itu, Bapak yang kasih Tuhan, yang kakak-kakaknya orang ngomongnya, kowe kira iso nyanyi, lu ngono, enggak kan? Tidak, mereka menerima saudaranya apa adanya, seperti Roma pasal 14, yang makan sayur, yang makan daging, semuanya diterima dengan tidak memperkatakan, mempersoalkan, menyoal kondisi mereka. Tubuh Kristus itu seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan. Kerukunan itu seperti itu. Kita enggak usah ngelek-elek, ya,
menghujat, membuli yang lain-lainnya. Yang penting rukun. Nanti kalau sudah rukun, sing ngaturke Tuhan. Kowe iki isik neng misbah kurban bakaran. Kamu di bejana pembasuhan, kamu di sini, kamu di sini, di sini. Tuhan yang Maha tahu. Kalau kita tuh enggak ngerti. Kita sebagai manusia tuh ada kecenderungan mengangkat diri sendiri. Ya, kalau kita manusia tuh ada kecenderungan kesombongan, ada kecenderungan mengangkat diri seperti murid-murid itu rebutan. Ya, aku yang paling besar, aku yang paling besar. Sampai mamahnya disuruh bilang sama Tuhan. Ya, itu ibu Zebedia itu bilang sama Tuhan, Tuhan nanti kalau sudah di surga di kemuliaan, anakku dua ini Yakobus dan Yohanes, yang satu di sebelahnya Tuhan, satu sebelah kanan, sebelah kiri. Nah itu manusia tuh seperti itu. Tapi Tuhan katakan, ya harus minum cawan. Iya, dan kamu memang akan minum cawan. Tapi tempat itu siapa yang akan duduk itu ditetapkan oleh Bapakku. Nah nanti kalau sudah sampai kapal, orang yang sangat banyak sekali itu dari berbagai kontingen itu nanti diatur. Rupamu tembaga, ya toh. Kamu tuh tembaga, kayak nggawa kayu pisan, ya toh. Nggawa rek jres, rek jres sudah tahu, membawa untuk ngurup negeni itu loh. Yo, kamu kok ditabut perjanjian? Ya ndak bisa, kamu tuh di mezbah kurban bakaran. Wadahmu pancene gede banget. Nggawa jerigen, nggawa banyu akeh banget. Lo kamu mau di mezbah dupa, ya kamu tuh tempatnya di bejana pembasuhan. Ya, kamu nggawa kotak cilik tapi disalut emas. Orang nggawa rek jres, ya. Rek jres itu loh, korek api, ya toh. Orang nggawa, kowe kok ora ndek rek jres engko nek pertengahan piye? Ya, dia Bapak yang kasih Tuhan enggak membawa air juga, tetapi dia membawa dupa, kemenyan. Ya sama Tuhan ditetapkan di mezbah dupa. Iki sing sijine iki nggawa meja, ya toh, sangune akeh banget rotine. Koncone ra enek sing nggawa roti. Ya teman-temannya ndak ada yang bawa roti. Lah sama Tuhan ditata, oh kamu tuh di meja roti, yang di sini demikian juga. Nah yang di sini tuh kamu kok ora kesel, rono rene mikul kotak. Ya itu tabut perjanjian harus dipikul, ndak boleh naik pedati. Tuhan yang Maha tahu, kita itu tidak Maha tahu. Bahkan untuk menilai diri sendiri pun kita tuh tidak becus. Kalau manusia menilai diri sendiri tuh, aku ki dinilai 1 sampai 10, oh aku ki 10, kayak ki siji, kayak loro, kayak telu. Seperti para imam di bait Allah yang berdoa, ya toh. Aku tidak seperti dia, tidak seperti pemungut cukai. Aku tidak seperti perempuan berdosa. Aku mempersembahkan persembahan persepuluhan dari selasih, jintan dan sebagainya. Ya, kemudian aku puasa Senin Kemis. Lah, kata Tuhan, dari doa-doa ini mana yang didengar Tuhan? Kalau dia duting-duting kono kene, ya toh, oh kayak ki begini, itu begini, itu begini. Aku tidak begitu, aku begini dewe. Maksud Tuhan. Namanya imam, tapi kata Tuhan, yang doanya didengar Tuhan tuh yang dia tuh tidak berani tengadah. Dia tuh sendingkluk-dingkluknya tebah dodo dan menangis. Aku orang berdosa, aku tidak bisa begini, aku tidak begini, aku tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan ampuni, aku percaya pada Tuhan. Itu Tuhan tuh Maha melihat kita semuanya. Bapak yang kasih Tuhan, sebab itu kita nanti yang ngatur tempat kita itu Tuhan. Jangan sampai kita salah duduk, ya. Jangan sampai nanti kita salah duduk.
Seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu, Bapak Ibu Tuhan, tiap-tiap kursi itu sudah ada tempat duduknya. Kalau ibadah ya bebas, tapi kalau acara penting seperti wisuda atau pemberkatan manten, ya tempat duduk itu sudah ada tempatnya. Yang di tengah cuma kecil, cukup orang 2. Ya ndak bisa saudara nanti sekeluarga, kalau anaknya loro dolinggen yang kono wong 4. Ndak bisa, Bapak Ibu Tuhan. Artinya segala sesuatu itu diatur. Sedangkan pernikahan saja diatur, wisuda saja diatur, apalagi masuk bait Allah. Semuanya diatur oleh Tuhan. Ya, semuanya diatur oleh Tuhan, mulai dari pintu gerbang sampai tabut perjanjian nanti diatur. Seperti Keluaran pasal 40, ketika bait suci itu sudah diatur, ya, tenda-tendanya sudah dipasang, layarnya sudah dipasang, maka kemudian baru tabut perjanjian itu masuk. Dan kemudian diatur yang lainnya. Keluaran pasal 40, ya, ketika pentahbisan bait Allah itu. Bapak kasih Tuhan, demikian juga nanti. Oleh sebab itu kita tuh enggak usah rebutan. Enggak usah duting-duting sana sini. Kowe kok ngono, aku ngene dhewe lho. Ya enggak usah. Yang penting masing-masing itu sesuai dengan pergumulannya. Bapak kasih Tuhan, sesuai dengan pengajaran yang saudara terima, saudara berjuanglah, kita bergumullah. Sedangkan keputusan terakhir itu Tuhan. Ya. Keputusan terakhir itu Tuhan. Saudara, nggawa banyu akeh banget. Nggawa gentong gede banget. Ya. Tapi ra tau sembayang. So ndak bisa. Aku manggone iki ning di belakangnya pintu tirai. Di belakangnya lagi. Berarti cedus ke halaman. Bapak Yesus Tuhan. Tidak bisa. Yang menentukan itu Tuhan. Kalau kita tuh cuma menduga-duga, itu pun banyak salah. Ya, itu pun banyak salah. Oleh sebab itu, selagi masih ada banyak waktu, kita ini mempersiapkan diri. Ya, tadi kan dikatakan, ya, bersiap untuk eksodus besar dan final. Bagaimana persiapannya? Ya, ada istilah siap dan persiapan. Bapak yang kasih Tuhan, kalau siap itu untuk jangka waktu yang pendek, berarti segala sesuatunya sudah dipersiapkan. Ya, siap itu ready, ya, untuk hal-hal yang segera akan dilakukan. Tapi kalau siap persiapan itu prepare, ya, ada persiapan-persiapan yang dilakukan sehingga ready, sehingga siap saat dibutuhkan. Nah, demikian juga kita. Sebelum nanti Wahyu pasal 10 itu digenapi, kita masih ada waktu untuk persiapan, untuk prepare. Ya, untuk prepare. Kita akan membaca. Kita harus melakukan persiapan-persiapan. Ya. Yang pertama kita harus paham bahwa eksodus dari Mesir itu bertepatan dengan Paskah. Keluaran pasal 12. Kita baca ayat 1 sampai 11, agak cepat saja. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Nah, jadi waktu Paskah pertama itu domba yang disembelih itu banyak sekali. Karena tiap-tiap keluarga itu mempersembahkan domba Paskah. Terus. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela,
berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ayat 51. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ya, terima kasih. Ya, jadi anak domba Paskah itu dikurung selama 4 hari, sejak tanggal 10 sampai tanggal 14. Tanggal 15 disembelih. Tepat pada hari itu orang Israel itu keluar dari Mesir. Kita baca Imamat pasal 23 ayat 5 dan 6. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Ya, jadi perayaan Paskah itu berbarengan juga dengan perayaan roti tidak beragi. Jadi perayaan Paskah itu dilaksanakan selama 7 hari. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Keluaran 13 ayat 8 dan 9. Saudara catat semuanya nanti di Mamah Biak di rumah. Keluaran 13 ayat 8 dan 9. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ya, Keluaran 13 ayat 8-9 itu nanti sempurnanya di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1. Mari dibaca. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, sesuai dengan Keluaran pasal 13 ayat 8 dan 9 tadi, tepat pada hari ini Tuhan membawa kamu keluar dari Mesir. Dan itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan pada dahimu, yaitu hari ketika mereka itu keluar dari Mesir. Ketika mereka itu melaksanakan eksodus yang pertama untuk masuk Kanaan jasmani. Bapak yang kasih Tuhan, setelah 400 tahun diperbudak di Mesir, 400 kali 360 ya, itu 144.000. Tepat pada hari yang ke-144.000 Paskah itu dilaksanakan dan mereka keluar dari Mesir. Nah, yang di dalam Wahyu pasal 14 itu mereka tuh orang-orang yang
ikut eksodus besar, jumlahnya 144.000, itu angka figuratif menunjuk kepada mereka yang keluar dari dunia karena Paskah, ya, di mana peristiwa tersebut dituliskan di dahi dan di tangan mereka. Mereka yang nanti akan mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca juga Bilangan 33. Ayat 3-5. Mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Ramses lalu berkemah di Sukot. Nah, nanti ini menunjukkan perjalanannya Israel. Mereka berhenti di sini. Tapi yang saya hendak tunjukkan pada saudara, mereka itu berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari ke-15, tepat pada hari Paskah. Pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan oleh Tuhan. Nah, selagi mereka itu berangkat Paskah, di Mesir itu terjadi ya keributan yang dahsyat, ratap tangis yang hebat, karena semua orang Mesir, mulai dari binatang, rakyat jelata, ya orang-orang yang terpidana sampai pangeran-pangeran dan bahkan putra mahkota yang sulung, semuanya mati pada tulah yang ke-10. Jadi sini keluar, yang sini terjadi ratap tangis. Jadi orang Israel itu keluar tepat pada hari sesudah mereka itu makan Paskah, belum selesai, ya. Mereka sudah pakai kasut, sudah pakai sepatu atau sandal, kemudian ikat pinggangnya sudah dipasang, sudah bawa tongkat, makanya diperintahkan untuk buru-buru, tidak ada penundaan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca juga Ulangan 16. Kita baca ayat 1-3. 3 hari raya utama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, seumur hidupmu engkau harus ingat, ya, akan hari ketika mereka itu keluar dari tanah Mesir. Bapak yang kasih Tuhan, pada hari Paskah. Jadi jemaat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 adalah jemaat yang selalu ingat kepada Paskah yang digenapkan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan hari-harinya itu selama 7 hari makan roti tidak beragi, itulah roti penderitaan. Roti yang tidak beragi itu ya tentunya kurang enak, ya, kurang nyaman. Bapak yang kasih Tuhan, hambar. Hidup ini kalau harus bersekutu dengan Paskah dan roti tidak beragi itu rasanya menderita. Hidup ini rasanya hambar. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi itu merupakan, ya, saat mereka itu dilepaskan dari perbudakan Mesir. Kalau kita
saat kita dilepaskan dari perbudakan setan, dosa, dan dunia. Kita masuk melalui eksodus besar dan final menuju tempat di mana bait suci itu dibuka. Di dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Ke sana tujuannya. Sementara kita berangkat Paskah, maka Mesir itu diporak-porandakan dengan 10 tulah. Nanti pada akhir zaman, selagi kita keluar dalam eksodus besar, maka bumi itu diporak-porandakan dengan 21 hukuman murka Tuhan, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 pokor murka Tuhan. Kita berangkat, orang Mesir menguburkan orang-orangnya yang mati. Tadi dikatakan demikian. Bapak kasih Tuhan, itu seputar peristiwa Paskah dan seluruh persiapannya. Bapak kasih Tuhan. Nah, kemudian kita akan melihat persiapan yang dilakukan murid-murid Tuhan. Ya, persiapan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Kita membaca Lukas pasal yang ke-12 ayat 39 sampai 47. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kami yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan yang bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hambanya laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Terima kasih. Ya, tadi dikaitkan dengan kedatangan Tuhan sebagai pencuri, di mana tuan rumah itu tahu kapan pencuri itu datang. Saya sudah pernah sampaikan pada saudara, ya, tuan rumah itu Tuhan, pencuri itu Tuhan. Ya, jadi sebagai pencuri, sebagai tuan rumah, dia tahu kapan dia akan datang, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi yang penting dilakukan oleh hamba-hambanya, ya, yaitu melakukan persiapan, melakukan tugas, seperti yang ditanyakan oleh Petrus, ya. Melakukan tugas memberi makan itu sama dengan tugas penggembalaan. Seperti Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Ya, Tuhan adalah gembalaku, maka dia dibawa ke rumput yang hijau, ke air yang jernih, ya. Sekalipun lewat lembah bayang-bayang maut, Tuhan selalu menyertai sampai akhirnya masuk, ya, di rumah Tuhan secara abadi, artinya diselamatkan. Bapak yang kasih Tuhan, tugas penggembalaan itu harus dilaksanakan. Kemudian di sini dikatakan bahwa hamba-hamba itu melakukan persiapan. Nah, persiapan apa yang Tuhan maksudkan di dalam perjanjian baru, di dalam Injil? Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tadi sudah saya katakan, persiapan itu prepare, artinya harus melakukan satu pekerjaan sampai nanti ready. Kalau sudah ready, saatnya dibutuhkan, semuanya sudah siap, ya. Kita akan membaca
Matius pasal 26. Ayat 1 sampai 5. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya sampai nanti kematiannya, sampai dia tuh bangkit dan kembali ke surga, itu diberitahukan kepada mereka itu sampai 4 kali. Nah, ini pemberitahuan yang keempat. Terus setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkata ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Ya, jadi Anak Manusia itu diserahkan untuk disalibkan itu pada perayaan Paskah. Terus pada waktu itu berkumpullah imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Kalau ayat 2 tadi dikatakan Tuhan Yesus itu akan mati, disalibkan pada saat perayaan Paskah. Tetapi imam-imam itu sudah ketetapan Tuhan sejak zaman purba bahwa dia itu anak domba Paskah. Namun mereka, ya, tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan imam besar Kayafas itu berunding supaya Tuhan Yesus itu ditangkap, dibunuh dengan tipu muslihat dan tidak pada hari raya Paskah. Ya, tanpa disadari mereka itu dipakai oleh iblis untuk menjadikan kematian Tuhan Yesus itu sia-sia, bukan sebagai anak domba Paskah. Dan itu Bapak yang kasih Tuhan, ya, dilakukan di Taman Getsemani. Untung pada waktu itu Petrus itu, sekalipun Tuhan Yesus cuma berkata sepintas dan bukan merupakan satu perintah yang tegas, tapi Petrus tahu, ya, dia membawa pedang. Tuhan Yesus kan pernah berkata, ya, kalau tidak punya bekal, jubahnya dijual untuk beli pedang. Ya. Kemudian ketika ditanyakan dengan tegas, Tuhan katakan, barang siapa membawa pedang, dia nanti akan mati oleh pedang. Dah, wes. Nah, tapi Petrus itu sebagai orang yang mengikuti bersama Yakobus dan Yohanes di atas gunung. Di sana ada Musa, di sana ada Elia. Dia mudeng, dia paham. Seperti yang dituliskan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 12 tadi, bahwa para nabi itu meneliti hari di mana dia itu nanti menderita dan kemudian dipermuliakan. Lah, Petrus sekalipun dilarang oleh Tuhan, ya, dia tetap bawa pedang, ya, jaga-jaga, sehingga terjadilah peristiwa telinganya hamba imam besar yang namanya Malkus itu diperung, potong telinganya, karena terjadi insiden, ya, di mana Tuhan Yesus itu tidak ditangkap dan dibunuh saat itu, sehingga bukan anak domba Paskah. Bapak yang kasih Tuhan, jadi sebagai orang yang sudah punya iman, harap dan kasih itu tidak seperti anak kecil dikatakan harus begini, harus begitu, seperti yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya itu. Tetapi dia tuh sudah mudeng, sekalipun bahasanya gembalanya itu cuma tidak tersurat, cuma tersirat, ketoke ora tenanan. Tetapi orang seperti Petrus itu harus sudah paham, harus sudah berjaga-jaga. Ya nek bocah cilik harus begini, harus begitu. Itu seperti hukum Taurat. Tapi hukum kasih itu tidak demikian, ya. Hukum kasih itu tidak demikian. Kalau kita pergi membawa rombongan besar, di situ ada banyak anak kecil, rasa diumumkan, rasa dikandani, tentu orang-orang seperti Yakub, Petrus dan Yohanes itu sudah tahu apa yang harus dipersiapkan. Ya. Jadi demikian. Jadi mereka itu
merencanakan pembunuhan ya dengan tipu muslihat, tidak tepat pada hari raya Paskah, padahal di atasnya sudah bahwa dia itu harus mati pada hari raya Paskah. Kita akan membaca Markus 14 ayat yang ke-25 mulai. Maksud saya Markus 14 ayat 12 mulai. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Nah, jadi bagi orang Israel dan bagi murid-muridnya Tuhan dan bagi Tuhan Yesus sendiri, mempersiapkan perjamuan Paskah itu sesuatu yang sangat penting. Karena perayaannya saja, domba itu ditangkap tanggal 10, dikurung sampai tanggal 14, tanggal 15-nya disembelih, itulah perayaan Paskah. Kemudian ada 7 hari raya lagi, hari raya Paskah dan roti tidak beragi tadi. Berarti persiapannya itu sangat dahsyat, seperti hari raya yang layaknya kita rayakan di Indonesia. Bapak Yesus Tuhan, kita merayakan Natalan. Wah, persiapannya tuh udah lama, segala sesuatunya dipersiapkan. Lah demikian juga persiapan yang dimaksudkan di sini adalah persiapan untuk Paskah. Ya, persiapan menyambut penyembelihan anak domba Paskah, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Terus, lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan di atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Nah, jadi ketika Tuhan Yesus itu menyuruh murid-muridnya, Tuhan Yesus itu sudah melihat ada satu tempat yang sudah dipersiapkan. Ya, ini dikatakan ya, ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan sudah dipersiapkan. Kemudian disitulah kamu mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Terus, maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Ya, ini tentang Judas Iskariot ya. Mari terus. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Ya, jadi nanti dalam kerajaan Allah itu ada juga perjamuan suci, ada perayaan Paskah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu ya suatu persiapan untuk Paskah. Karena itu suatu persiapan yang tidak main-main ya. Dan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu
itu adalah rumah dari orang tuanya Markus yang akhirnya menjadi tempat pusat kegerakan gereja hujan awal. Wahyu maksud saya Kisah Para Rasul ya, ketika mereka berdoa 10 hari itu di rumahnya Markus ya. Dan ketika gereja mula-mula itu dimulai, mereka banyak berdoa di rumahnya Markus itu karena itu di pusat kota di Yerusalem. Kalau bukan orang kaya tidak bisa. Ketika para rasul mulai disengsarakan ya, Petrus juga dipenjara, kemudian Petrus pulang ya. Mereka menyangka Petrus itu gedor-gedor pintu, disangka itu rohnya, arwahnya, hantunya. Hantunya itu artinya arwahnya. Nah, tapi kemudian si Rode ya itu mengatakan bukan, itu mah Petrus. Dan setelah dibuka ternyata memang Petrus. Jadi mereka berdoa, itu menjadi tempat berdoa untuk umat Tuhan dalam kegerakan hujan awal. Nah, kemudian bagi kita apa yang perlu kita persiapkan, aplikasinya seperti apa? Kita kan tidak mempersiapkan Paskah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada para murid. Nah, kita mempersiapkan Eksodus besar dan final itu seperti apa? Mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7 dan 8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi 7 hari itu, 7 hari itu berarti angka sempurna, mulai dari sekarang sampai nanti dalam kekekalan ya, dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu ragi keburukan dan kejahatan itu harus dibuang. Dan kita harus punya yang namanya kemurnian dan kebenaran ya, harus hidup dalam kemurnian, dalam kebenaran. Kita baca Yakobus pasal 3 ayat 13 dan 18 sampai 18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, jadi ini cirinya hikmat yang dari atas. Kalau kita menaburkan firman Tuhan, maka harus menaburkan dengan hati yang damai ya, untuk mengadakan pendamaian di antara umat Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca sebagai terakhir Wahyu 14 ayat 4 dan 5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Ya, ini persiapan
atau pergumulan yang harus kita laksanakan untuk mempersiapkan Paskah. Kita harus punya rotinya tidak beragi. Kita harus bersekutu dengan anak domba Paskah. Artinya kita harus punya anak domba Paskah itu. Tuhan Yesus, anak domba Paskah yang terbesar, ya, dari surga, dari bumi, dari antara manusia. Masing-masing dari kita juga harus punya anak domba Paskah. Anak domba Paskah yang dikehendaki oleh Tuhan dan yang sudah ditetapkan oleh para nabi, ditetapkan oleh Tuhan, ya. Itu adalah malaikat sang surya. Dan kita sebagai orang yang menerima pemberitaan kitab Wahyu, yang memahami bagaimana alurnya kitab Wahyu itu nanti akan digenapi, maka kita juga harus mempersiapkan diri hidup dalam kemurnian, dalam pendamaian. Jangan ada kejahatan dan keburukan, apalagi kejahatan-kejahatan seperti yang ditulis oleh Yakobus, adiknya Tuhan Yesus. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita juga menjaga mulut kita. Di dalam mulut ini tidak ada dusta, ya, tidak bercela. Mengikuti kemana saja anak domba pergi. Kalau anak domba itu kembali ke dalam bait Allah yang dibuka di dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19, ya di sana kita berada. Pada saat kita dipulung, kita akan dibawa ke sana, ya, ke tempat di mana ada mayat. Maka anak-anak burung Garuda itu akan berkerumun di sana. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, inilah peristiwa besar akhir zaman yang akan digenapi. Ya, urut-urutannya sudah saya jelaskan. Yang penting sekarang kita mempersiapkan diri. Kita masing-masing harus punya anak domba Paskah. Artinya kita hidup seperti Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Menjadi domba sembelihan, terancam maut sepanjang waktu dalam kesesakan, pengenindasan, penganiayaan, kelaparan, ditelanjangi, ada ancaman pedang, dalam bahaya. Artinya kita menjadi domba Paskah dan hidup makan roti penderitaan dengan penuh sukacita, dengan penuh sukacita, dengan perasaan pesta. Semoga saudara diberkati oleh Roh Kudus, bisa memahami dan bisa mengaplikasikan di dalam hidup.